kenapa? Coba ceritain sama Bunda. Kenapa sayang? Kenapa? Jadi gini Bun, Yes. pacar aku Alif Ya, oke. kemarin itu dia kecelakaan. Kecelakaan pacar kamu. Kecelakaan. Iya. Terus? Terus kayaknya dia itu lupa ingatan. Tiba-tiba nggak inget aku. Padahal aku udah pacaran 2 tahun 2 sama tahun. dia. Sampai-sampai aku itu ninggalin keluarga Demi dia? buat jalan sama dia. Oh, kenapa keluarga kamu? Keluarga kamu nggak setuju sama dia? Ah gitu. Karena status sosial sih. Status Maksudnya? sosial? Status sosial ya, dia orang yang Orang nggak punya? iya. Oh, dia miskin. Ntar kamu dari keluarga kaya. Iya. Orang tua kamu nggak setuju. Iya, tapi kan itu kan cuma status Tapi ya. orang tua dia Iya, setuju dong. makanya orang tua dia juga ngelarang aku buat jalan sama Hah, dia. loh, kenapa alasannya kalau orang tua kamu nggak suka wajar karena Dia kamu kaya dia miskin? statusnya Lah kalau orang beda. tuanya dia harus senang dong punya mantu kaya. Karena mamanya Alif pernah dihina sama keluarga saya. Oh ya, Bang. pantas Makanya harga makanya- diri. Dihina sama keluarga kamu. Iya. Ya Rumahnya wajar masih- sih. Ini mas, ini Ini mas, rumahnya. ini mas, iya, ya ini mas. Ini rumahnya Alif. Sesampai di rumah Alif, kita justru melihat ada Alif bersama seorang wanita lagi kerokan. Itu Alif loh, itu Alif itu pacar saya. Nah itu cewek siapa yang ngerokan sama dia? Kakaknya kali atau saudaranya, itu kan dikerokan mungkin saudara. Kita turun aja deh Bun. Kita nggak kenal cewek ini siapa ya pakai dasar Gak ini? kenal, gak kenal. Turun deh kita turun deh mas. Alif, itu kamu lagi ngapain sama ini cewek? Ini siapa? Kita kaget dong karena wanita itu mengaku kalau dia adalah istrinya. Nah loh, jadi selama 2 tahun pacaran indah ini dia nggak tahu kalau Alif udah punya istri. Ini Aduh, ini kamu nggak inget dia? Liv, aku pacar kamu loh. Kamu nggak ingat apa sih? Ini ada apa? Bentar. Ini ada apa? Urusan aku sama Alif. Lu siapa, Mbak? Urusan Alif, urusan gue. Saya istrinya. Astagfirullahaladzim. Enggak pasti. Liv, kamu ingat. Kamu pernah. Stop. Ini apaan Aku sih? Bentar. Alif, kamu ingat ini. Cincin yang kamu kasih waktu kita udah 1 tahun dan kamu hadiah ini itu adalah dari gaji pertama kamu. Kamu Alif. datang ke rumah saya, Benar. kamu pelan-pelan. Cincin lo. Aku lagi ngomong. Dengerin omongan cincin lo. Gak ada apa-apanya sama cincin gue. Dasar cewek. Ya Allah. Mbak, jangan kasar, Mbak. Nggak, gini, Alif, ini kamu gak kenal pacar kamu ini. Ini kamu nggak pacar ingat, Liv. kamu. Kamu siapa? Kamu nggak ingat. Mbak. Astagfirullahaladzim. Banget sih lu jadi cewek. Udah. Enggak. Kotor aja. Dapat Dia tuh tahu diri, udah tahu suami orang, masih aja ngerebut aja. Apa maunya? Ini cincin dari Alif. Lo nggak ada cowok lain. Gak ada harga dirinya lo. Bisa ngomong baik-baik gak? Ini bener-bener istrinya Alif atau tidak? Karena Alif dalam kondisi lupa ingatan setelah kecelakaan. Jadi ada 2 kemungkinan menurut saya. Antara dia lupa ingatan terus wanita ini mengaku-ngaku sebagai istrinya. Atau memang dia pura-pura lupa ingatan. Jadi selama ini dia udah punya istri, dia morotin Indah karena Indah kaya. Dan dia sengaja biar Indah meninggalkan dia dengan dia pura-pura lupa ingatan. Lihat mata aku, Liv. Lihat mata aku, Liv. Gue Saya nggak ingat apa-apa. Jijik banget gue ngeliat lu sono lu pergi. Mbak, pergi deh mbak, sumpah. Enggak, lo nggak ingat Liv, Nggak ingat siapa, Mas. Liv, Kalau masih sayang ini semakin kacau, nggak enak juga sama tetangga kan ingin terjadi. Tiba-tiba datang seorang ibu-ibu dan itu adalah ibunya Alif. Dan terlihat di sini ibunya Alif juga nggak suka sama Indah. Kamu ngapain lagi pelakor? Astagfirullahaladzim, Tante. Ngapain sini? Tante, aku bukan Tante. Kamu benar-benar nggak ngerti ya, Mas. Tante. Udah dibilangin. Alif bukan. Apaan sih? Alif, aku bukan Lo pelaku. tuh tahu diri, lo tuh udah direstuin dari orang Indah. Tante, please jangan kayak gini sama aku, Tante. Dengan Tante, kamu. jangan kayak gini Kamu sama harus aku. tahu. Tante. Kamu udah menghina Tante dan keluarga Tante. Tapi Tante, maaf Tante. Tapi aku bukan pelakor, Tante. Aku pacar sahnya Alif, Tante. Gue istri sahnya. Gue istri sahnya, ngerti? Kamu kenal sama dia? Tante, jelasin aku siapa, Tante. Indah ini orang yang udah menyebabkan kamu kecelakaan. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Maksudnya enggak, aku enggak buat kayak gitu. Gara-gara iya kamu Alif, kecelakaan. enggak, Alif. Kamu hilang ingatan. Ya, Indah, kamu harus tahu itu. Kamu harus tinggalkan Alif, anak tante.
Tapi aku bukan penyebab kecelakaannya Alif, Tante. Siap untuk hidup Aku keluarga mau kamu. Alif, Tante. Aku Kamu orang kaya, tapi kamu sangat merendahkan keluarga saya. Tante sekarang ini saya mau nanya bener maaf. Ini bener pacarnya Alif kan Tante? Benar, tapi benar. Nah, tadi benar Kenapa pacarnya Alif. ngomong begitu tadi depan Kenapa Alif? dibilang ini selingkuhannya? Nih, gini Mas Uya. Gini, jauh Mas. deh. Kok kenapa nggak? Nih, sebetulnya gini Mas Uya. Nih, Indah ini memang pacarnya Alif. Ya, kenapa tante bilang tadi nggak kenal? Ya, kenapa bilang Indah ini pelakor? Saya pengen Alif itu biar hidup tenang Mas Uya. Biar dia tuh gak kepikiran lagi Indah. Biar dia bisa melupakan Indah. Kenapa, Yang selama Tante? ini benar-benar jujur ya Mbak. Iya. Aku nggak suka melihat dia ini Kenapa? sebetulnya. Aku Kenapa benci pelan-pelan? banget Oke, sama dia. kenapa tante? Aku nggak suka banget sama dia. Tapi aku menghormati Tante. Kamu Tante, aku tahu? nggak pernah jahat sama Alif. Kamu tahu nggak? Kenapa tante nggak suka? Pertama Alif kecelakaan. Dulu Alif kecelakaan. Ya. Mungkin ulah dari keluarga kamu. Nih, yang kecelakaan yang kedua kali ini pasti ulah orang tua kamu. Jadi udah pernah kecelakaan sebelumnya? Udah Mas Uya, aku nggak mau terjadi lagi sama Alif. Indah dituduh kalau dia yang menyebabkan Alif kecelakaan. Nah lo, apa iya apa bener ya? Tante kayaknya kepengen Alif hidup tenang. Dan Nggak mau tuh. Tapi Alif juga sayang sama Indah, Kenapa Tante. kamu terbebani tante? Mas Uya, Oh, Indah juga kan sama tulus sama Alif Alif. sama Indah. Hinaan orang kepada kita Mas Uya. Apa? Keluarga kita dituduh main dukun. Iya. Untuk mengeretin hartanya Indah. Di sini juga kita baru tahu kalau ternyata ibunya melarang anaknya pacaran dengan Indah yang orang kaya. Katanya ibunya juga pernah dicibir oleh masyarakat sekitar, dituduh main dukun. Dituduh anak lo dapet orang kaya lo main dukun pasti. Jangan kayak gini sama Mohon Indah, sama Tante. kamu tinggalin Alif. Jangan Tante, tahu deketin nggak? Alif lagi. Ya, kamu silakan cari laki-laki yang Enggak, pantas Tante, untuk enggak, kamu. Bukan seperti Alif. Kamu tinggalin Alif. Jangan, Tante mohon. Tante nggak mau, Tante. Tante, Kamu tinggalin Alif. Kamu jauhin Alif. Kamu hidup tenang. Tante, Alif. Alif. udah sayangku udah nggak baik ya begini. Ini komplek orang, ini banyak orang jangan kayak gini. Udah sabar sayang, sabar. Aku tulus sama Alif, Tante. Bunda tahu, tapi Bunda juga tahu perasaan orang tua. Ini Bunda ngerti perasaan ibunya Alif, ngerti kalau memang dia tuh malu, nggak mungkin orang dia merasa benar. Terus satu lagi, Nah, kenapa mamanya Alif pernah ngomong emang dia nggak setuju kalau misalkan anaknya pacaran sama orang kaya karena takutnya setelah menikah itu anaknya nggak tinggal lagi sama mamanya dan ninggalin mamanya begitu aja. Bisa jadi itu masuk akal Tapi sih. aku enggak. Bunda sih paham dan mengerti, karena Bunda ini kan seorang ibu juga. Jadi mengerti kalau memang anak laki-laki satu-satunya harus menikah dan dibawa sama istrinya bersama dia, itu kan kita orang tua, apalagi terutama ibu kan pasti kangen. Apalagi ini kan Alif udah nggak punya ayah, hanya ibu seorang. Aku kan Kamu mau nunjukin, tinggal Ma. sama mereka, kamu mau benar-benar berubah aku mau. dari kedudukan kamu orang kaya, mau tinggal sama mereka yang memang nggak punya apa-apa, Iya mau. Bun, aku terima dia kok apa adanya dan aku tulus Bun Tapi jalan ini. aneh deh, tadi istrinya yang tadi bilang aku istrinya, itu galaknya luar biasa dan Iya, dan- kayak ada yang ditutup-tutupin ya. Alif keluar. Bun, ikutin yuk. Oke. Kru satu tuh tungguin dong, gue masih penasaran karena gue nggak yakin tuh istrinya apa bukan. Tapi mungkin istrinya kali Tapi ya. kalau menurut gue sih itu istrinya sih. Istrinya dan Alif pura-pura lupa ingatan karena dia selama ini udah nipu kamu. Jadi kamu udah pacaran berapa lama? 2 tahun Mas. Bisa jadi selama pacaran 2 tahun dia udah punya istri dan dia emang pengen morotin kamu. Tapi enggak Mas, aku Dan sekarang jalan. dia pengen ninggalin kamu dengan alasan pura-pura lupa ingatan. Tapi gimana caranya orang pacaran 2 tahun terus dia punya istri lagi? Ada Aneh. loh kasus yang orang udah punya istri nih, tapi mereka hidupnya susah, terus nyuruh suaminya macarin orang kaya. Mas, Terus sekarang dia mau lepas dari Indah, ya pura-pura lupa ingatan caranya. ikutin Alif aja yuk Iya, Bun. jalan. Tapi maksudnya mamanya orang baik kok Satu orang dulu kelihatannya. untuk ini ya, untuk tunggu di sini, stay di sini. Oke. Kita ikutin Alif sampai akhirnya motor Alif berhenti di pinggir jalan dan dia ketemu dengan seorang wanita. Wanita memakai pasmina, tutup mulut. Ini cewek siapa? Nggak kelihatan mukanya.
Lah, itu kok dia sama cewek? Alif sama cewek? Ini cewek baru karena Ini cewek bukan istrinya yang tadi ya? Bukan yang ngaku istrinya Ini ya? badannya tinggi, yang tadi yang ngaku istrinya badannya tinggi. Itu pakai tutup mulut, pakai Itu siapa ya, Bunda? Itu boneka. Itu boneka aku, Bun. Boneka kamu? Kok ada di itu cewek ya? Boneka kamu itu? Itu sampai dilempar loh tuh boneka, sampai kok Terus boneka aku kenapa dilempar ya? Hah? Bun. Mas lihat, dia kasih iya? uang. Nah, lo, dia ngasih uang. Ini apa nih maksudnya? Cewek Ini itu apa ngasih maksudnya? uang? Iya. Bunda aku cewek kasih lagi. Bunda. Kita turun. Alif. Pas kita kejar, ceweknya lari, gak kejar. Alif. Itu siapa, Kamu Alif? jelasin dong, ini apaan sih? Ini kok kamu lagi sih? Lo kok kamu lagi, ini kan pacar kamu. Ya kalau kata dia pacar aku, tapi kan kata orang lain dia pelakor. Udahlah, kamu ngapain? Liv, enggak, kamu masih Orang dengerin. yang tadi barusan Aku pacar datang aja kamu, bilang tuh dia pelakor. aku pacar kamu, Liv, dan itu siapa? Itu siapa? Perempuan itu siapa? Kok Perempuannya. peluk kamu? Kok kasih duit ke kamu? Hah, kamu ada hubungan apa sama dia? Lo pura-pura lupa ingatan kan lo? Pura-pura gimana sih, Mas? Lah ini terus duit siapa? Ini duit dari cewek itu kan? Dia itu duit yang apa? bantu aku. Karena dia bilang kenal aku. Terus maksudnya? Aku tuh pengen pulih ingatan aku, pengen biar semua itu lurus. Oke, dia Terus bantu apa kamu, hubungan? terus ngapain dia ngasih duit ke kamu? Ya. Urusan aku lah, Mas. Yang penting dia nggak mau bantu aku, apapun caranya aku bakal lakuin. Sekarang lo bener-bener lupa ingatan apa enggak gue tanya? Ya terus apa? Mas mau bukti? Mas pikir aku bercanda gitu tabrak? Iya lo siapa tau lo pura-pura Liv, kecelakaan. Mas lihat, Mas Liv, lihat ini. Liv. Ini bisa dibikin, Mas. Dia malah buka perutnya, nunjukin perutnya dan penuh jahitan. Aduh, saya astagfirullahaladzim, saya kaget. Ternyata emang bener, perutnya penuh dengan jahitan, ngeri. Mas lihat, ini emang pura-pura. Liv, aku tahu Liv, kamu kecelakaan, tapi aku bingung. Kamu pura-pura lupa ingatan atau Kamu enggak? bingung, berulang kali kamu ngomong kamu bingung. Apalagi aku. Aku tuh pacar kamu. Coba kamu bayangin posisi kita dibalik. Coba kamu bayangin kalau kamu jadi aku. Kok ini pusing banget. Kamu bakal ngelakuin segala cara ya, buat biar ingatan kamu tuh pulih. Kita mau bantu kalian berdua Oh, kalau mau bantu? perlu. Oke, mau Kita bantu. Mas bawa dia pergi. Karena saya juga ada urusan. Liv, enggak Liv. Aku ngundang Mas Uya buat bantu aku klarifikasi sama kamu. Udahlah, Kamu pusing itu aku. lupa ingatan atau Oke, ini pura-pura boneka Liv? apa? Ini boneka apa? Kenapa Ini tadi apa ngasih boneka maksudnya? ini? Liv. Dia bilang ini boneka Bun. ada hubungannya sama ingatan aku. Kalau aku simpen boneka ini dia bakal inget katanya sama aku. Tapi ini Dan kamu boneka percaya sama orang itu? Dan lo gak kenal sama orang itu tadi Enggak, siapa? tapi emang boneka ini Bentar, nggak asing aku- dari aku. Alif cuma bilang kalau wanita tadi memberikan boneka yang dibilang katanya boneka ini bisa mengingatkan kepada kamu tuh siapa. Saat kamu kecelakaan ada boneka ini, kata Alif begitu. Saya nggak tahu nih, saya masih berpikir Alif ini pura-pura lupa ingatan apa lupa ingatan beneran. Liv, ini boneka aku kan? Boneka kamu? Iya, ini boneka aku, Bun. Ini boneka Oh, aku Mas Uya. jangan-jangan pas aku kecelakaan aku sama dia tuh pengen bunuh saya karena kita ketahuan selingkuh. Astaga, Liv, enggak kayak gitu. Kamu tega ya. Aku tuh pacar kamu, nggak mungkin aku nyelakain kamu. Buktinya? Liv, Nggak ada. Udah aku pergi aja. Udah Liv, kamu sana. tapi aku mau tanya, ini kenapa boneka ada tuh sama tuh cewek? Ya karena cewek itu bilang boneka ini bakal mulin ingatan aku. Dan aku sekarang inget, ini boneka kamu. Waktu kejadian aku sama kamu, ya kamu pengen bunuh aku. Gua nggak inget lu. Sekalipun gua inget itu palingan lu pelakor. Lu tuh mau jadi selingkuhan gua kan? Lu tuh selingkuhan gua. Mau rusak rumah tangga gua kan lu? Liv. Udah lah. Liv, aku yang calon istri kamu, aku pacar kamu, Liv. Aku pacar Nggak kamu, Liv. ada, gua nggak ingat. Aku Lu tuh pacar mau kamu. rusak rumah Aku tangga pacar gua. Udah lah. kamu. Aku pacar kamu. Stop Aku rusak pacar rumah tangga kamu. gua. Aku udah punya istri. Liv. Gimana kita kejar? Kita kejar. Ayo masuk. Bentar. Pakai mobil, tenang saya. Mas Uya, aku bener Mas. Sumpah Mas, aku nggak ada niat. Tapi emang Kamu shock saya. Bunda tahu kamu shock. Tapi dia kecelakaan kamu tahu. iya, Pelan-pelan, sayang. waktu dia kecelakaan emang ada aku dan ada boneka ini. Tapi aku sumpah aku nggak ngapa-ngapain dan aku nggak pun. Oke. Nggak Oke, mungkin ya, Mas. tenang, kamu Makanya tenang, aku kamu tenang, kamu tenang. makanya aku suruh Mas Uya sama Bunda supaya bantu aku klarifikasi ini semua. Jadi menurut kamu dia tuh pura-pura lupa ingatan apa lupa ingatan beneran? Kamu Pasti Alif mungkin emang beneran lupa ingatan dan cewek itu emang memanfaatkan Alif, memanfaatkan keadaan Bu. istrinya itu Oke, kan. Iya, jadi yang menurut istrinya kamu itu. Alif lagi lupa ingatan terus cewek itu tahu Alif lupa ingatan dia yang ngaku-ngaku kalau dia istrinya dan Alif percaya. Mungkin ya. Iya. Udah sayang ya Allah. Ya Allah. Oke, sekarang gini, dia udah kehilangan jejak. Alif tahu lo kemana nih kalau jam segini nih?
Aku ingatnya dia Pelan-pelan, biasanya coba, pelan-pelan. Ini jam segini nih. Pelan-pelan, ingat, coba diingat. Dicoba ingat. Pelan-pelan. Oh, jam segini biasanya Alif ke tempat gym. Ke tempat gym. Iya, dia Oh, ke jadi tempat gini, gym. Aku ingat banget. Kasih alamat gymnya. Alamat gymnya apa? Oke, kalau bisa tim kita yang duluan buat nyiapin kita. Coba deh. Kita penggodaan di sana kali kita ngegoda. Coba alamat gymnya. Ida cerita kalau dia jam segini biasanya dulu sebelum kecelakaan katanya dia suka ke gym. Ya udah, kita belum tahu dia benar-benar kesana apa enggak. Saya suruh tim untuk duluan pergi ke alamat gym yang dikasih Indah. Tapi pas kita menuju ke sana, kebetulan banget di depan kita lihat motor Alif. Oke, kebetulan. Dan ternyata benar dia pergi di tempat gym. Oh, ini tempat gymnya nih berarti nih. Iya, Mas. Berarti Iya, bener lu bilang dia bakal kesini ya? Iya. Oh, untung kita dengerin dia karena tadi pas dia bilang dia pasti ke tempat gym, kita udah mempersiapkan semua kamera di dalam gym ini. Dan Untung. ternyata bener. Iya, soalnya pertama kali aku ketemu Alif itu ya di tempat gym ini, Mas. Bun. Masih balik lagi ke sini kan? Iya, pasti dia. Oke. Aku udah tahu Oke. posisi. Oke, sekarang gini aja deh. Ini kita lihat dia di sini. Oh, dia mau ngapain nih? Ganti baju kali ya? Oke, sekarang penggoda kita Lutfi, tolong dong masuk dong. Udah mulai masuk, udah pura-pura nge-gym aja di situ. Ya ampun, Mas. Itu penggodanya, Mas. Iya, Cakep kenapa? amat, putih amat, Mas. Yang Ya, agak iya dong, harus bukan lebih dikit. putih dari lo ini. Itu Udah perutnya lagi putih. kebuka-buka lagi, Bun. Ya enggak, maksudnya gini, bukan biar kan kita kan mau melihat pacar kamu ini kan supaya Iya, tergoda apa Bener. enggak? Gue juga pengen nge-gym kalau gitu ah. selesain dulu mau nge-gym mau Seksi banget lihat nih si penggoda Lutfi nih. aja. Oke, Lutfi, lu langsung tabrak aja pura-pura senggol si target Alif nih. Mas. Bun, kok dia jahat? Langsung dipeluk lo. Kenapa? Ini tuh pertama kali aku ketemu Alif tuh kejadiannya kayak gini, tapi aku jatuh. Itu aku ditangkep sih. Oh, jadi kamu ketemu Alif? Ya begini tapi jatuh, tapi gak. Nggak ditangkap sama dia? Iya. Oke. Waduh, Oh, ini ini mah- malah dipeluk. Oke, udah dilihatin di atas bawah lo. Iya, aku soalnya lagi cari handphone, soalnya butuh Ketemu banget nggak handphone. handphonenya? Bentar ya, coba aku. Muka kamu kok cantik banget sih. Kamu nggak apa-apa? Aduh, bentar ya Mas, aku lagi nyari handphone di mana ya? Di mana ya handphone aku? Ketemu nggak? Wah, akhirnya ketemu. Makasih. Aduh Mas, Oh. makasih ya. Syukur deh ketemu. Aku juga akhirnya ketemu. Ketemu apa ya? Ketemu bidadari kayak kamu. Aduh, Ih, jijik banget sih, Mas. Ih, Bun. Bun. Ya ampun, Aduh. sabar. Itu tuh nggak seberapa. Kalau cewek secantik kamu itu lebih dari bidadari. masa? Mas bisa aja sih. Udah, aku mau nge-gym dulu ya. Ini tasnya boleh ditaruh sini nggak? Boleh ya? Boleh kan taruh sini? Boleh. Oke. Oke, lu minta ajarin dia untuk main alat nge-gym situ. Mas, ini gimana sih cara makainya? Gini bukan sih? Gini. Mas, Iya, kenapa? gimana pakainya caranya? Ya ampun, aku sampai bingung. Kenapa sayang? Kok sayang, aku tanyain cara pakainya kayak gimana? Ya aku kalau ketemu cewek secantik kamu, bawaannya pengen menyayangi. Mas bisa aja gombal terus Ya udah, sih. tangan kamu kesini, kamu ngadep sini. Tangan kamu kesini. Sini. Kamu pegang yang ini juga kamu pegang. Terus kaki kamu naikin. Naikin aku sini. bantu. Iya. Geli banget, Bun. Kok kayak gitu sih jadinya? Udah jelas berarti Alif seperti orang seperti apa kan? Ah, tapi juga itu penggodanya juga kayak begitu modelnya. Gimana nggak kegoda? Ya iyalah pasti kegoda, Bun. Sebentar ya. Bisa nggak? Coba. Kamu bantuin aku. Iya, satu. Aduh. Udah. Aduh, maaf ya, kelamaan ya. Iya, kelamaan. Iya, sakit nggak kaki kamu? Enggak sih, cuman kelamaan tadi masnya. Terus aku pikir tuh awan tuh di langit, ternyata ada di kaki kamu ya. Iya. Kamu gombal terus. Ini kamu nggak apa-apa kan? Enggak, aku nggak. Kamu mau minum? Aku ambil minum ya, biar aku aja biar. Ntar tangan kamu Enggak, lecet. enggak Biar usah, aku biar- aja, ntar aku aja. tangan kamu Enggak lecet, apa-apa. udah, udah. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Alif tega banget sih. Dia bisa romantis sama ini cewek, tapi sama aku enggak. Aduh, pakai dilap-lapin lagi, aduh. Jadi pengen ngelap. Jadi gini, berapa minggu yang lalu tuh aku kecelakaan, aku lupa ingatan. Tapi di situ dia ngaku kalau dia lupa ingatan sama penggoda kita. Aku kayaknya pernah inget kamu di memori aku. Kamu pernah sering kesini gak sih? Aku nggak kenal sama kamu, aku nggak tahu. Aku baru pertama kali ngijin kesini dan aku baru pertama kali lihat kamu. Ya udah gini aja, kamu mau nggak ngisi memori kekosongan aku?
dengan kebahagiaan kita. Maksudnya? Ya, kamu jadi pelabuhan terakhir aku. Hah? Maksudnya gimana? Ya, soalnya aku udah yakin sama kamu walaupun kita baru pertama kali ketemu. Yakin gimana? Aku tuh Maksudnya? yakin kalau kamu tuh dari masa lalu aku dan kita bisa nikah. Harusnya dia ngomong kayak gini tuh ke aku. Harusnya yang dinikahin itu aku pacarnya. Udah Mas, kamu gombal terus. Aku mau coba alat yang lain deh. Ini dulu kamu. Ya ampun, Bun, Alif nggak pernah peluk aku segitunya. Jadi gimana? Kamu mau nggak ngisi kekosongan di memori aku? Emang Mas nggak punya pacar gitu? Nggak punya. Mas, dia bilang nggak punya pacar, terus aku apa? Aku apa? Ah. Istri? Kamu tahu istri aku? Bukan, kamu punya istri. Ya kamu lihat mata aku. Ada nggak? Mana? Lihat deh. Mana? Itu lihat di mata aku. Ada apa sih? Iya ada kamu istri aku. Mas mah gombal terus sih. Udah, aku mau coba alat yang lain. Ini lucu si Alif. Dia bilang katanya dia lupa ingatan. Tapi kalau lupa ingatan, kenapa sama penggoda kita nih genit banget? Gak hanya genit, udah modus, genit. Mending mukanya ganteng, pas-pasan gitu kok. Tuh kan Mas, aduh, tuh kan jatuh. Hati-hati dong, kan aku pegangin kan. Mas, apa kita ketemuin Alif aja, Bun? Ketemuin aja. Belum waktunya sayang, belum waktu ya Allah sampai nangis kayak begini. Gak lama tiba-tiba cewek yang tadi mengaku istrinya datang labrak. Waduh, kita juga turun. Karena kita pengen tahu itu istrinya bukan. Dasar lo pelakor. Aduh Mbak, biasa aja dong. Biasa aja, saya di sini cuma latihan aja Mbak. Jangan kayak gitu juga dong. Semua istri mana ada yang terima di gini? Ya kan aku nggak tahu. Dia bilang dia nggak ada istri. Ini galak banget sih. Kamu bener kan bohong? Kamu pura-pura lupa ingatan kan? lu pura-pura Bener kan ini amnesia istri lu. kamu kan? Enggak. Ini bener Ini istri kok- kamu kan? Jadi ngapain sih pura-pura. datang-datang lagi? Alif, aku udah rela loh. Aku berkorban banyak buat kamu. Aku terima kamu apa adanya. Tapi kamu bohongin aku. Enggak, denger dulu. Kalau sedikit pun ingatan gue itu lu tuh pelakor. Kamu tergoda kan sama perempuan ini? Ini temen main gym. Bohong kamu. Yakin lo? Yakin mas. Kita baru ketemu tadi. Baru ketemu. Temen main gym. Tapi dia udah ngajakin nikah Mas sama aku. Dia udah ngajakin nikah? Ngajakin nikah. Orang yang baru ketemu, cewek baru ketemu udah ngajakin nikah. Dia kan bilangnya pura-pura lupa ingatan gitu Mas, juga. kurang mas, istrinya kurang mas. Ini udah ada satu, ini Aku istri dibohongin. kamu. Jadi ini alasan ibu kamu ngelarang kita pacaran. Hah? Gara-gara kamu udah bisa sadar diri. Kenapa kamu nggak dirus? Kamu nanya aku apa? Hal apapun yang aku tahu. Percuma aku nggak bisa jawab. Alif, aku udah berkorban loh. Aku ninggalin keluarga aku demi kamu. Hah? Ini perempuan. Diam. Alif. Ngomong dong. Gimana sih? Ya aku yang diomongin apaan? Lu gila Lif, Nggak lu ada gak tau ingat. diri ya. Ini cewek lu udah ninggalin keluarganya. Alif, Ya, aku kalau terima, tahu, aku mungkin- terima kamu Tapi loh. aku nggak tahu. Aku nggak ngeliat kamu miskin kaya, Alif. Udah. Lo pergi dari sini. Lo pergi. Lo udah nggak ada urusan di sini. Ngerti? Jangan pernah ganggu suami gue lagi. Jangan pernah ganggu hidup gue lagi dan keluarga gue lagi. Ngerti lo? Lo urus hidup lo sendiri. Jangan kasar dong. Ayo kita pulang. Astagfirullahaladzim. Alif. Lo ngerti gak sih? Gak usah jadi perempuan. Masih banyak cowok lain. Alif. Alif, Liv, kamu pasti mau dengerin aku kan, Liv? Kamu masih mau dengerin aku kan? Enggak. Alif jangan pergi, please, Alif. Apaan sih? Please, Alif. Kita mau masuk mobil tiba-tiba saya ngelihat loh. Ada cewek yang tadi ketemu sama Alif yang pakai pasmina dan masker. Saya kejar, hilang. Lu nyari siapa Lah, sih? Bun. Itu cewek yang tadi itu yang... Dia Tapi maksudnya lihat benar di sini. ada cewek lari sini nggak, Mas? Ada orang lewat lari ke sini nggak? Apa? Nggak ada ya? Nggak ada. Masa nggak ada mas? Tadi ada. Ya, Mas Uya. Tadi kita kehilangan jejaknya Alif dong. Gimana? Terus gimana? Aduh, Kita Bu, udah gimana ya? udah kehilangan. Cewek itu kehilangan. Alif juga kehilangan. Mas Uya benar tadi nggak Iya, ada ya? ceweknya sama, itu ceweknya sama.
Yaudah kita pulang dulu. Kita balik dulu deh ya, nggak apa-apa ya. Maaf ya sayang ya. Maaf. Masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab soal siapa wanita yang kemarin memakai masker yang memberikan Alif uang, terusnya juga itu istri beneran atau tidak, dia lupa ingatan beneran atau tidak. Ayo Mas Uya, kita ke rumahnya Alif. Ya, Soalnya aku masih banyak banget yang aku mau tanyain gitu loh Mas. Dan Soalnya menurut kamu nih, Alif tuh lupa ingatan bener apa pura-pura lupa ingatan? Coba sekarang saya tanya keyakinan kamu dulu deh. Alif pasti lupa ingatan Mas. Karena ya Mas Uya kan lihat kan, Tapi- Bunda kan juga lihat kan bekas kecelakaan yang dia Oke. tunjukin kemarin kan. Tapi aneh sih kalau memang dia sakit, dia kecelakaan, bukan kecelakaannya ya, maksudnya sakit lupa ingatan sama penggoda kita, kenapa itu banget ya? Iya. Kena banget gitu loh. Belum sampai kita di rumah Alif, tiba-tiba saya ngelihat ada ibunya Alif bersama seorang wanita yang kita duga adalah wanita yang kemarin yang memakai pasmina dan memakai masker yang kemarin sempat menemui Alif, ngasih boneka dan juga membayar Alif dengan uang. Loh, itu ibunya ngapain megang duit? Lah kok dilempar duitnya? Astagfirullahaladzim. Ini ada apa sih? Kita ngelihat ibunya melempar uang ke wanita tersebut. Kita turun. Ibu, tunggu. Ibu, Mbak. Ibu, itu siapa? Mbak. Mas Uya, tolong Mas Uya. Ya, Mas Uya, nggak usah kejar dia. Nggak usah. Itu urusan saya. Kita bingung dong, kenapa kita nggak boleh ngejar cewek itu? Tapi ya ibunya tetap nggak suka sama Indah. Jadi udah jelas lah, ibunya pernah sakit hati karena pernah direndahkan, dilecehkan oleh keluarganya Indah yang orang kaya. Sementara Indah ya masih mencintai Alif. Tante kenapa tadi nggak boleh saya ngajar dia? Nggak usah, Mas Uya. Nggak usah. Karena apa Tante? Dijelasin. Mas Uya mau tahu itu siapa? Iya, karena itu perempuan yang bercadar itu Iya, siapa? karena wanita Iya. itu kemarin ditemui sama anak ibu Alif dan dia memberikan Alif duit. Biasa, Mas Uya. Orang kaya selalu mengukur apa-apanya dengan materi, Mas Uya. Ya siapa lagi kalau bukan suruhan keluarga kamu? Dan perlu kamu ingat ya. Anak saya nggak perlu kamu ikutin, nggak perlu kamu cari lagi ya. Anak saya nggak akan terpengaruh dengan uang kamu, dengan materi kamu ya. Saya tidak butuh uang kamu ya. Ingat itu, kamu camkan ke keluarga kamu. Ibu. Dikejar ibunya sampai rumahnya dan kebetulan banget nih di rumahnya itu udah ada Alif bersama wanita yang kemarin mengaku istrinya. Wah, kebetulan nih. Alif bener kan? Alif. Kayaknya dia bohong sih? sama saya. Enggak, ini ada apa Alif? Sorry, ini ada apa? Kamu bilang bohong apa? Coba dijelasin ada apa? Menarik nih, apa? Ini bukan, kamu baru, apa? Kamu sudah mulai ingat mungkin atau gimana? Saya udah mulai Bener kan, Bunda, mulai bukan? ingat sedikit-sedikit, Mas. Jadi kayaknya memang dia bukan istri saya. Enggak. Sekarang mau cerita sebenarnya sama Alif ini siapa? Ma, yakinin dia mah kalau aku istrinya, Ma. Alif, Aku Alif, bisa Alif. jelasin semuanya. Aku punya buktinya kalau aku istri sahnya. Mana? Apa? Mana coba bukti? Disitulah Bella mengaku kalau dia hamil. Alif, kamu inget aku kan? Aku pelan-pelan ngomong sama kamu. Aku hamil. Alif, kamu gak mungkin menghamilin dia kan? Kita pacaran, Alif. Kita pacaran, Alif. Kamu hamil? tega. Yakin? Tapi kemarin kan kita lihat ya ada tim kita yang ngikutin Bella. Dia pergi ke apotek minta tes pack bekas yang udah ada tanda garis 2-nya atau hamil. Artinya kan ini kehamilan palsu. Saya kasih bukti ke Alif biar dia percaya. Ya kayak tes pack gitu, Mas. Iya, yang positif gitu. Jelas kan, Alif, kamu harus inget, Alif. Nah, ini apa? Ngomong lagi coba. Coba ngomong. Enggak, Mas. Enggak apaan ini Itu aku apaan? beli obat sakit. Emang dasar lu perempuan ya, hah? Kamu bilang ini Lu yang lebih, lu yang lebih Bisa tahu. aja. Tante, semua sekarang semua ada di tangan Tante. Tante ini anak Tante mau dia menderita. Ibunya di sini kayak apa ya? Kayak mengetahui sesuatu tapi dia nggak mau ngomong, tapi dia nangis sih kayak ngerasa apa, nangis penyesalan, nangis sedih atau nangis ada yang ditutup-tutupin. Tapi ibunya masuk ke dalam rumah, dia nggak mau ngomong. Sekarang kamu ceritain sama aku. Oke. Aku juga capek sama semuanya ya. Aku capek 1 bulan ini. Aku pura-pura jadi istri kamu. Akhirnya Bella ngaku kalau dia dibayar oleh seseorang. Siapa seseorang itu? Aku nggak bakal ngasih tahu. Yang jelas aku dibayar mahal sama seseorang. Oke, ibunya dia apa bukan? Bukan. Sama seseorang. Yang aku tuh nggak bisa cerita. Lu nggak mau cerita? Lu ngomong. Lu kemarin bilang ngomong sama gue, lu istri sah. Lu berarti nipu kita kan?
Gue telepon polisi Ya sekarang. udah, Pak. Bagus, Telepon Pak. polisi. Polisi aja. Apa telepon polisi? Gue telepon polisi. Ya lu sekarang nipu. Lu bohong. Lu bohong. Lu bilang katanya istri saya, ternyata bukan istri saya. Lu udah nipu kita, lu udah nipu dia. Oke, kalau nggak mau lu gue Polisi. notice deh. Enggak ada hipnotis. Ya udah, kalau gitu berhubungan sama Siapa? Sekarang butuhnya apa? Kalian maunya apa? Saya Ya, ngaku. lo dibayar, oke. Iya, saya dibayar mahal. Sama orang yang Kamu tahu berhubungan nggak dengan kok dia. bisa berhubungan sama dia Saya sih? bukan dibayar sama dia, bukan? Bukan saya dibayar mahal dengan seseorang yang berhubungan sama dia. Yang bikin kita kaget lagi, kata Bella, dia disuruh seseorang yang berhubungan dengan Indah. Nah lo, siapa berhubungan dengan Indah? Semua nengok ke Indah dong. Ini Indah yang nyuruh apa justru keluarganya Indah yang nyuruh? Ya lo kasih tahu dong ke kita, lo dibayar sama siapa? Lo ngakunya nanggung banget Gue nih. nggak mau. Kenapa lo nggak mau ngaku? Ya kalau misalnya gue cerita semuanya, nanti uang gue melayang dong. Sia-sia dong gue ngelakuin orang sana ini. Oke. Mau apa? Mau apa deh? Mau apa? Yaudah, gue mau minta mati kamera, nanti gue akan ceritain semua. Ini keterlaluan banget sih nih perempuan. Mati. Keterlaluan tau nggak dari kemarin. Oke. Bella katanya mau memberitahukan siapa dan di mana alamat dia ketemu perempuan itu. Tapi dia minta semua kamera dimatiin. Tapi Bunda bilang tetap rekam. Karena nggak tahu kenapa Bunda tuh nggak percaya sama perempuan ini. Mas Uya, ini kayaknya aku tahu alamatnya deh. Makin yakin lagi saat dia memberikan alamat dan Indah bilang saya kenal. Ini alamat dekat rumah saya kata Indah, tapi bukan rumah dia. Jangan bilang ya kalau dari aku yang tahu. Terus lu nggak punya perasaan ya? Enggak sih. Udah disuruh, dikasih duit. Nuduh gua lagi lo ya, ha? Peduli, yang penting tuh di otak gue tuh cuma uang, gue Ya dibayar udah, kita datang sini, kita datang sini. Lo mau ikut apa enggak? Sama kalian. Ini modelnya berbentuk perempuannya begini nih modelnya nih. Kita menuju ke sana sampai kita berhenti di rumah tapi kosong, nggak ada orangnya. Kita diantar ke rumah kos kan tuh udah bilang penipu itu cewek. Terus gimana? Dari awal udah ngomong dia bohong. Kita dikasih alamat gini ya. Kamu nggak ingat rumah ini sama sekali atau apa tadi? Aku juga nggak tahu, Bun, ini rumah siapa? Ini di komplek kamu, tapi ini bukan rumah kamu. Tiba-tiba Indah teriak dan menghampiri seorang perempuan. Nah itu siapa ya? Kak, Itu kakak siapa ngapain ya? sini? Gue ngapain? Hah? Gue lagi mau janjian sama orang di sini, lu ngapain? Ini siapa nih? Janjian di mana, Kak? Enggak, sorry Di ini situ. siapa? Indah Siapa? coba jelasin. Indah jelasin. Ini kakak aku. Oh kakak Kakak kamu. kamu ngapain sini? Ya aku kan tinggal di daerah sini, ya kalian ngapain di sini? Lah tapi kan rumah kita kan di ujung sana jauh, Kak. Udah jelas ini adalah kakaknya ini ya, kakaknya Indah ini ya. Nia namanya itu adalah orang yang kemarin kayaknya ya pakai pasmina, pakai tutup masker itu yang kemarin ngasih duit ke Alif dan ngasih boneka dan yang tadi juga ya nemuin ibunya Alif dan dilempar duit sama ibunya Alif. Loh, kok kamu ada di sini? Ya. Kamu kenal? Dia kan yang kemarin nganter boneka itu. Yang dia bilang, Oh tuh. Oh kamu yang kemarin cewek pakai pasmina? Pakai. terus dia ngasih duit loh mas. Dia bilang ngasih duit. Oh, oke, berarti kita yang buka sama kemarin kamu. juga ketemu. Oh, karena ngasih duit ke kamu bilang apa dia? Pokoknya boneka ini yang nyebabin kamu kecelakaan, kamu bakal inget. Kamu pergi sama Indah, kamu kecelakaan sama Indah. Dan ini ada di bonekanya. Terus dia ngasih duit ke kamu apa bilang apa? Suruh ninggalin Indah. Bohong ya? Lu jangan bohong sama gue. Kok enggak, lu jangan percaya sama dia, lu jangan percaya sama dia. Enggak ini apa sih? Enggak, Mbak. sih? Ini Ya apa enggak ya udah kalau takut kalau misalnya nggak bersalah kenapa mesti takut dari tadi menghindar terus? Mbak Astrid gak usah ikut campur ya. Mbak Astrid tuh gak tahu keluarga kita tuh ngebayangin Indah sama dia tuh jadi satu tuh kayak gimana rasanya. Ya tapi kan ngomong Gak bisa, dong. mereka tuh gak level Kak, gak bisa. Aku tuh udah kasihan orang tua, kasihan papa dek. Gak bisa gitu juga nggak Kak. bisa. Tapi aku sayang sama Alif. Papa sakit tuh gara-gara kamu pacaran sama dia, kamu tau gak sih? Papa tuh pikirin kamu tiap hari. Sekarang mama juga sakit, mama tuh kepikiran. Papa sakit, mama sakit. Kamu tuh maunya apa sih dek? Berarti bener, kamu yang ngasih boneka itu, kamu yang nyuruh Alif ninggalin Indah. Jujur. Terungkaplah kalau memang Bella adalah orang suruhan dari kakaknya Indah karena memang di sini terlihat kalau keluarga Indah itu keluarga Nia juga berarti orang tuanya Indah tidak setuju dengan hubungan Indah dengan Alif sampai bapaknya sakit, ibunya sakit dan makanya kakaknya melakukan ini. Oke, kita pulang. Kamu pulang. Ayo buruan. Nia, Oke. Ntar dulu. Saya Tadi masih belum dengar tadi ceritanya. tadi orang ini kan tadi orang ini kan tadi kan. Yang tadi. Mama cerita deh, mama cerita deh. Tadi, Sekarang lempar mama cerita, uang sekarang dia. mama cerita. Oke. Sekarang mama cerita, Nia, kenapa? sampai kapan kita tutupi kebohongan ini? Nah. Ya? Sampai kapan kebohongan ini kita tutupin? Tante juga kepengen kita buka semuanya, biar masalahnya kelar. Ya? Tante. Ya, terus mama cerita deh hubungan mama sama Kamu siapa? diam, kamu diam. Kok saya Tante diem? nggak kepengen Saya lihat cuma anak pengen tahu. tante begini. Ya? Lagi pula ini Tante memang tolong kasih tahu anak tante, please jangan deketin adik saya lagi.
Ini tuh nggak bisa, kita nggak usah bareng. Ayo kita balik aja. Kamu, nih asal tante kasih tahu ya. Indah sama Alif, memang keinginan kita kan memang mereka pisah kan, putus kan. Nah justru itu tante kepengen kebohongan kita ini sebuah terbongkar. Jadi kalian kerjasama nih? Berdua. Kerjasama. Dan di luar dugaan, ternyata ibunya Alif ini tahu sebenarnya Bella ini siapa. Dia tahu Bella ini kan orang yang sudah dibayar oleh kakaknya si Indah. Mas Uya, dari dulu kenapa saya nggak suka Alif dengan Indah ini? Karena apa? Ini keluarganya dia ini. Semua orang itu diukur dengan materi, Mas. Bu, saya sama Bella juga. Ibu tahu. Sekarang Kamu coba tolong Ibu mentang-mentang orang kaya, jelasin. kamu Ibu hina orang jelasin. miskin. Ya, Ibu tahu. Saya pernah ngomong sama Ibu empat mata. Betul. Karena memang apa? Saya memang tidak merestui Indah dengan Alif, Mas Uya. Saya mau diajak kerjasama dengan dia. Bella dia bayar. Ibu dibayar juga dong? Oh enggak, harga diri saya mahal, Mas Uya. Saya juga sepeser pun enggak saya ambil, Mas. Dia pernah juga memberikan saya uang, ya. Dia nyogok saya, nih, ibu mau berapa katanya. Asal Tapi anaknya harga jauh. diri saya, Mas Uya. Saya memang orang miskin, Mas Ibu, Uya. Tapi saya nggak bisa tolong. dibayar Nggak usah orang munafik, ini. Bu. Jadi sebelum kecelakaan, benar, kamu pacar aku. Kamu nggak percaya aku pacar kamu, hah? Tunggu. Dan Alif pun bertanya, jadi kamu adalah pacar saya? Dia nanya ke Indah dan dia mulai percaya. Tapi Alif benar-benar lupa ingatan ternyata, dia bukan pura-pura. Dan sampai akhirnya Indah mengeluarkan handphone, berupa foto-foto mereka, dan juga video kenangan yang dibuat Alif saat mereka dulu pernah anniversary. Betapa bahagianya kita dulu. Aku tak buta hati. Nih, kamu nggak lihat nih? Ini video anniversary kita kayak yang kamu buat. Oke, kamu lihat baik-baik. Aku sayang banget sama kamu. Kamu tuh cinta mati aku cinta banget sama kamu. Ayo, kamu ngomong apa? Kok nggak ngomong langsung ke orangnya? Enggak mau. Mau nggak? I love you. Wajah Nggak tahu kalau kita bakal pernah kayak gini. Kamu ingat kan, Alif? Alif nih, video kita. Maafin aku. Aku lupa. Ya udah, sorry ya. Udah. Tolong Bu, anak Bu ya. Tolong Bu. Udah. Alif rasanya di satu. Kenapa sih? Mama sayang. Ya lihat Bu. Mama tahu sayang. Kamu begitu mencintai Indah. Mama tega banget bohongin aku. Mama tahu sayang. Cinta kalian memang suci. Tapi Mama tega. Tiap hari. Alif. Keluarga kita dihina. Udah Indah. Sampai kapanpun. Mama gak akan merestui kalian sayang. Mama tahu kalian mencintai. Udah. Tapi biarin aku untuk pilihan aku sendiri, Mah. Udah. Jangan nangis lagi. Kenapa sih keluarga lo kayak gini, terutama lo? Ini sih benar-benar sungguh menyakitkan dan menyedihkan. Di mana dua orang anak manusia ini harus terpisah. Mereka benar-benar terpisah, satu ditarik oleh ibunya, satu lagi ditarik oleh kakaknya. Mereka harus berpisah demi sebuah apa? Status antara miskin dan kaya. Pulang, gua nggak mau tahu lu pulang. Kasian Mama Im. Kasian Mama. Nggak mau. Alif. Tapi gak bisa gitu. Gak bisa gitu dong. Buat apa? Mereka tuh nggak bisa jadi satu. Ya walaupun kayak gitu lo bisa hargain adek lo dong. Dia juga punya perasaan. Apa nih kok nggak suka kayak Jangan gini? kayak begini. Ya Allah. Indah balik. Iya tapi lu gak bisa kayak gini. Lu gak bisa kayak begini. Lu gak bisa kayak begini dong.